Ada wartawan nggak di sini? Bawaslu masih ada, Bawaslu. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang beca, ada yang umur 70 tahun masih narik beca. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik beca. Karena itu saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya dengan semua unsur yang bersama saya mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara, masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi, Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut. Begitu dia diberi kesempatan, dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini. Cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi. Anda ikut curi uang rakyat. Anda ikut markup. Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth. Don't steal from our people. Create wealth. Banyak kesempatan. Ternyata saya tidak salah pilih calon presiden. Prabowo Subianto keren banget. Saya baru sadar ketika menyaksikan video ini secara utuh. Ternyata Pak Prabowo memiliki pemikiran yang luar biasa untuk Indonesia. Gagasannya tentang kemakmuran rakyat kecil, bagaimana beliau ingin menuntaskan kemiskinan di Indonesia, peduli dengan pendidikan Indonesia yang akan memakmurkan para pengajar dan amunisi untuk para pembelajar. Saudaraku, video ini adalah orasi Pak Prabowo di wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang sudah saya ringkas, tapi tanpa menghilangkan atau merubah konteks yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Jadi silakan saksikan video ini hingga selesai dan tuangkan kekaguman Anda di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Saya ingin
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Keberhasilan suatu institusi, keberhasilan satu organisasi, keberhasilan bahkan satu kesebelasan sepak bola itu sangat dipengaruhi oleh peran dan kerja keras pemimpinnya. Di dalam tentara ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. There are no bad soldiers, there are only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek hanya komandan-komandannya. Sebaliknya, ada juga pepatah dalam tentara yang kita diajarkan dari sejak muda. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbe semua. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan ngaung semua. Artinya faktor pemimpin. Saudara-saudara, UKRI usianya cukup lumayan. UKRI lahir dari satu cita-cita. Bahkan saya boleh mengatakan UKRI lahir dari suatu impian. Impian mungkin bisa tergolong impian. Nggak enak kalau saya bicara. Ada wartawan nggak di sini? Tapi sudah, Bawaslu masih ada. Bawaslu. Udah selesai kampanye ya. Jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Kalian lebih suka dengar sambutan normatif atau mau dengar hati saya? Kira-kira gimana? Hah? Kalau sambutan normatif kan, saudara-saudara sekalian. Baik, saya mau kasih tahu bahwa dulu cita-citanya impian ini mungkin terlalu, bisa saya katakan terlalu besar. Waktu itu saya masih muda, sekarang rodo muda, pingin muda terus, tapi berjiwa muda. Mungkin semangat saya tidak kalah dengan semangat anak-anak muda di depan saya ini. Saudara-saudara sekalian, impian waktu itu, karena kita waktu itu penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Tahun 90-an, tahun 80-an, Indonesia dikatakan macan Asia. Pertumbuhan kita terus-menerus. Waktu itu kita bisa bikin pesawat terbang. PTDI lahir pada saat itu. Kita bikin kapal. Kita begitu semangat. Seluruh dunia lihat Indonesia. Tetapi kita pun tidak boleh lengah. Ternyata kehidupan di dunia ini sungguh keras. Persaingan keras. Persaingan antara bangsa. Persaingan antara manusia keras. Setiap bangsa ingin hidup dengan semakmur-makmurnya. Setiap bangsa ingin menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terkaya. Dan demi cita-citanya itu, setiap bangsa rela, tega untuk menghambat bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia. Sejarah manusia ribuan tahun. Jadi, saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu. Masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor. Hanya belajar dari satu segi. Hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya, tetapi tidak luas pemahamannya. Dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Contoh, kalau saudara belajar ilmu politik di fakultas, begitu saudara keluar lihat realita politik sebenarnya, mungkin saudara akan kaget. Realita kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang ada di buku. Dan sering kita sebagai bangsa, kita kurang introspeksi, kita kurang waspada. Pemimpin-pemimpin kita, elit kita sering tidak waspada. Kita asik dengan kehidupan kita, dengan persaingan di antara kita. Tidak melihat kenyataan sejarah bahwa tiap bangsa masing-masing berjuang untuk kepentingannya sendiri. Dan tiap bangsa ingin unggul bila perlu
dengan mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita, dengan kerja keras kita, tahun 90-an kita diambang tinggal landas, tapi kita